Kalian semua pasti tahu kan mainan Lego? Itu loh, blok plastik kecil-kecil yang bisa kalian susun menjadi apapun yang kalian inginkan. Tapi kalian tahu nggak sih sejarahnya? Yuk simak! Nah, Lego ini berasal dari Denmark dan didirikan oleh seseorang yang bernama Ole Kirk Christiansen pada tahun 1932. Dan pada awalnya, perusahaan ini membuat mainan dari kayu. Dan nama Lego sendiri diambil dari bahasa Denmark yang dibaca Leggot, yang berarti bermain dengan baik. Pada tahun 1947, Lego mulai menggunakan plastik untuk membuat mainannya. Dan pada tahun 1949, mereka menciptakan sesuatu yang bernama Automatic Binding Bricks. Dan itu yang menjadi cikal bakal Lego modern. Pada tahun 1958, Lego memperkenalkan sistem kunci balok yang inovatif, memungkinkan balok-balok tersebut terpasang dengan kuat dan stabil. Tahun-tahun berikutnya, Lego terus berkembang dengan menciptakan berbagai tema permainan, seperti Lego Castle, Lego Space, Lego City, dan Lego Fabulan, hingga bertema seperti tema-tema film. Nah, selain mainan fisik, Lego ini memperluas bisnisnya ke berbagai bidang lain seperti film animasi yang berjudul The Lego Movie, video game, dan taman hiburan bernama Lego atau yang biasa disebut Legoland. Hingga kini, Lego telah menjadi salah satu merek mainan terbesar dan paling berpengaruh di dunia dengan komunitas penggemar yang tersebar di berbagai negara. Saya akan membahas mengenai perpaduan antara video game dan juga Lego. Nah, di sini kita memperpadukan antara hobi bermain video game dan juga hobi bermain Lego. Nah, di sini popularitas video game telah mendorong Lego untuk membuat hal baru atau set baru yang didasarkan pada judul-judul terkenal. Nah, kita bisa mencari basisnya dari para penggemar video game yang berdedikasi, sehingga Lego mengambil kesempatan untuk berpadu dengan video game. Selain itu, ini juga bisa menjadi bahan untuk bernostalgia mengenai permainan-permainan yang lama. Nah, contoh-contohnya adalah video game Mario Bros dan juga Minecraft. Anda pasti pernah melihat film favorit Anda atau series favorit Anda berkolaborasi dengan Lego untuk membuat sebuah Lego set. Beberapa franchise film atau acara TV yang telah berkolaborasi dengan Lego adalah Lego Star Wars, Marvel, DC Comics, Harry Potter, Stranger Things, Ghostbusters, dan masih banyak lagi. Selain berkolaborasi dengan franchise film, Lego juga telah membuat sets dari film-film atau acara TV yang bisa dibilang ikonik untuk mengenang atau to commemorate jasa mereka. Selain membuat dan juga berkolaborasi dengan film-film dan mengenang akan film-film lainnya, Lego juga telah membuat original film dan series mereka sendiri seperti Lego Friends, Lego Movie 1 and 2, Lego Batman Movie, dan Lego Ninjago, serta masih banyak lagi. Kalian pernah nggak sih, misalnya nih, kalian datang ke satu toko, isinya ada Lego, dijual Lego. Terus kalian datang lagi ke toko yang lain, dijual Lego juga. Maka dari itu saya tuh sempat berpikir bahwa sebenarnya Lego itu sudah seterkenal dan se-booming itu loh di zaman sekarang ini. Nah, maka ini tuh bisa berhubungan dengan pop culture yang dimana semakin terkenal atau semakin boomingnya barang tersebut akan semakin kita temukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tetapi mungkin saja barang yang misal saya cari Lego A ya, tapi Lego A ini tidak ada di di toko langsung, maka bisa saya temukan di situs web yang memang khusus untuk permainan Lego ini sendiri gitu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa Lego ini sudah sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh tempat atau toko yang mungkin bisa tempat jual beli Lego ini kalau di luar negeri itu
Salah satunya ada toko yang bernama Amazon, Target, maupun Walmart. Tapi kalau misalnya di Indonesia mungkin terkenalnya itu toko mainan ya. Toko mainannya itu bisa berupa Kid Station maupun Toys Kingdom. Nah, itu yang sering saya temukan dalam kehidupan sehari-hari untuk untuk menemukan Lego gitu. Nah, maka dari itu Lego minimal ya, dan setiap tahunnya selalu mengeluarkan seri-seri baru gitu agar para pengoleksi Lego ini tuh dapat tertarik gitu dan memiliki rasa untuk ingin terus membeli, karena kan kalau misalnya kita sudah mengkoleksi itu pasti ada rasa ingin supaya membeli dengan iming-iming bahwa misalnya agar saya tidak ketinggalan zaman atau agar saya bisa mengikuti zaman gitu ya dengan membeli Lego ini gitu. Tetapi sebenarnya Lego itu tidak hanya Lego bentuk begini saja, tetapi bisa saja berkolaborasi dengan film, acara, ataupun game yang berunsur atau memiliki unsur ada Lego di dalamnya gitu. Halo Pak Agus dan teman-teman. Jadi hari ini saya mau cerita sedikit tentang Lego yang sering saya mainkan pas saya kecil. Jadi Lego yang paling sering saya mainkan adalah Lego Friends yang series Summer Camp atau apa gitu namanya, saya lupa. Jadi pokoknya ini kayak bentuk hati gini, bisa dibuka tutup, dan di dalamnya ada karakternya. Yang ini bernama Stephanie dan pernak-perniknya seperti ini balon. Jadi saya mendapatkan ini waktu saya SD kalau nggak salah, jadi mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan saya mendapatkan ini sebagai hadiah dari orang tua saya kalau nggak salah, karena saya mendapatkan nilai bagus. Dan dulu ketika saya mendapatkan ini saya sangat senang karena saya sangat suka Lego dan menonton Lego Friends di YouTube. Dan saya biasanya mainin ini tuh dengan cara role play, dan kalau saya nggak ada teman main, biasanya saya main sendiri saja sih, lebih sering main sendiri. Mungkin segitu saja yang bisa saya ceritakan, tapi bagi saya Lego ini menjadi sebuah kenangan yang baik saat saya kecil. Nah, sekarang giliran aku buat cerita gimana caranya aku dapetin semua Lego ini. Nah, pertama, aku tuh cuman punya Lego itu 2. Yang pertama, Lego Friends yang New Rooms Fan yang ini, tapi aku udah lupa naruhnya di mana. Terus yang kedua, itu Lego Flowers. Nah, aku itu awal-awal berprasangka dan membayangkan kalau misalnya ngerakit Lego itu ribet, rumit, dan lama. Waktunya butuh banyak, terus partikelnya juga kacau-kacau. Jadi aku males duluan sebelum ngerakit. Tapi ada aku, yaitu Melody, dia suka banget buat ngerakit sesuatu. Jadi aku kepo dong. Akhirnya aku ikut sama dia buat ngerakit Lego. Dan dari situ aku jadi suka sama Lego, karena ternyata apa yang aku bayangin sama ini tuh salah. Dan Lego ini menurut aku ngisi waktu kosong kita dan ngebuat aku sama Melody tuh jadi lebih deket lagi gitu. Nah, ini adalah semua Lego yang aku punya. Yang ini itu lebih tepatnya bricks yang aku beli dan aku dapat dari teman-teman aku. Ada bunga yang dari Awesome. Ini 3 ini aku beli, sisanya aku dapat nih, terus ini. Nah, yang masih di kardus-kardus ini aku males buat ngerakitnya gitu. Tapi dulu aku itu lebih mainnya tuh sebenarnya ke squishy sama slime. Cuman itu udah dibuang. Jadi aku lebih prefer buat cerita tentang Lego-Lego ini. Nah, kali ini saya akan bernostalgia dari masing-masing Lego yang saya miliki. Nah, yang pertama, ini Lego Mawar dari hadiah ulang tahun teman SMP saya, dan ini bisa bunyi. Tapi rata-rata Lego-Lego itu biasanya seru-seru guys. Terus yang kedua, ini Lego dari Jonathan, itu teman SMP saya dulu. Saya kurang inget juga dia siapa. Terus ini yang ketiga, hadiah ulang tahun dari Amadin. Hadiah ulang tahun saya yang ke-15 tahun. Lucu banget kan, ini juga bisa bunyi. Terus next, ini hadiah ulang tahun dari teman SMP juga.
Ini ada 2 lagi. Terus ini hadiah dari teman SMP juga. Nah, terus ini juga hadiah dari teman SMP, hadiah dari teman SMP, hadiah dari teman SMP, hadiah dari kakak harusnya ya. Nah, jadi emang rata-rata Lego saya ini dihadiahkan dari teman-teman saya, karena rata-rata teman saya udah pada tahu bahwa saya sangat menyukai Lego sejak dulu. Nah, ada lagi satu Lego, yaitu Lego Pirates, tapi udah saya hancurin karena sangat memenuhi meja saya dan sangat sulit untuk dibersihkan. Saya juga punya beberapa Lego yang udah hancur, tapi bisa dibangun kembali sesuai dengan kreativitas masing-masing. Gitu deh. Pengalaman bermain Lego saya cukup banyak karena kakak dan bapak saya pun juga senang sekali memainkan Lego. Saya memiliki beberapa set Lego yang saya akan sajikan pada hari ini. Salah satu yang paling keren, mungkin favorit keluarga, adalah Lego Scooby-Doo. Menurut saya cukup keren karena bisa dibuka pintunya dan bisa main di dalam juga. Pasti Anda pernah dengar franchise Scooby-Doo kan? Tetapi Lego yang berada di kenangan saya, yang melekat di kenangan saya, adalah Lego Arendelle saat ini. Meskipun kondisinya sudah berdebu dan ada beberapa bagian-bagian yang hilang, tetapi saya memiliki sebuah kenangan masa kecil yang cukup senang dari Lego ini, seperti ketika ini dibeliin oleh bapak saya dari luar negeri, dan akhirnya kakak saya pagi-pagi hari membangun Lego ini untuk saya. Saya juga memiliki beberapa set Lego lain seperti Lego Friends. Saya memiliki banyak sekali figurin Lego Friends. Saya memiliki duplikat setiap anggota membernya plus beberapa kartu lain. Lego ini dia. Lego ini saya dapatkan dari ulang tahun saya tahun kemarin, jadi hitungannya baru ya saya dapetin Lego ini. Nah, Lego ini tuh saya dapatkan dari orang terdekat saya gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk series yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman dan Pak Agus, hari ini saya akan menceritakan mengenai Lego yang saya punya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indira Nandarahman, saya dari 10-6. Nah, ini salah satu Lego saya yang saya punya. Nah, sebenarnya dulu itu saya punya banyak banget Lego, especially Lego Friends. Nah, tapi karena udah jarang kepake dan udah banyak banget dan numpuk, jadi sebagian dari Lego saya itu sudah dikasih ke adik saya, seperti itu. Nah, saya juga punya Lego seperti ini. Nah, saya dari dulu itu suka banget sama yang namanya Lego. Kenapa? Karena menurut saya itu merangkai Lego ini bisa membuat saya untuk melatih kefokusan diri saya dan melatih bersabar saya, seperti itu. Nah, kebanyakan Lego yang saya miliki itu saya dapat dari orang tua saya dan teman-teman saya yang memberikan saya Lego saat saya ulang tahun. Nah, saya paling ingat itu saat saya merangkai Lego bersama ibu saya. Kebetulan ibu saya juga suka banget merangkai Lego. Nah, ini salah satu Lego yang dia beli dan kita rangkai bareng gitu. Jadi seru banget, aku suka. Nah, dari dulu saya suka banget kalau misalkan ada part yang susah dan kayak bingung nyelesainnya kayak gimana, ini harusnya gimana sih, dan saya paling suka gimana part-part kita bisa nyelesain part yang paling susah itu yang menurut saya menarik bagi saya. Jadi aku bakal mau beli lagi sih.